Selamat sore saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga ataupun saudara di tempat lain yang mengikuti PA hari ini, hari Selasa. Sebagaimana biasa, kita melakukan PA pemahaman Alkitab di hari Selasa dan saat ini kita masih dalam masa penghayatan Paskah. Kita sudah sampai pada Minggu Paskah yang keempat. Dan kita akan menghayati dari salah satu bacaan leksionari pada kebaktian minggu lalu. Dan untuk itu sebelum kita memulainya, kita minta tolong Melbourne untuk membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan pengucapan syukur buat kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Kau bagi kami. Kami anak-anak-Mu pada sore yang indah ini datang dan bersekutu bersama-sama untuk belajar pemahaman Alkitab. Kau tuntun sertai kami apapun yang menjadi bahan pada sore hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dan kami pun boleh berefleksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Bacaan kita hari ini yaitu dari bacaan Mazmur, bacaan leksionari minggu yang lalu yaitu Mazmur 23. Mazmur 23, Mazmur yang sudah sangat terkenal bagi kita semua. Saya akan bacakan bagi kita di bawah perikop dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah Mazmur yang akan kita hayati di dalam penghayatan masa-masa Paskah ini. Mungkin Saudara Melbourne akan memberikan sedikit gambaran pesan yang disampaikan dalam Mazmur ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita tahu bahwa Mazmur ini merupakan tulisan oleh Daud. Nah, Daud ini dia menggambarkan domba dan gembala ini sebagaimana dia dulunya seorang gembala dan dia merefleksikan penyertaan Tuhan itu melalui profesinya. Nah, ada hal yang menarik dari gembala dan domba ini. Ada 3 hal atau 3 sifat yang muncul dalam Mazmur 23 untuk menggambarkan tindakan Allah sebagai gembala yang baik yang menjamin kehidupan umatnya. Nah, yang pertama adalah pemelihara. Kita lihat dalam ayat yang pertama itu Mazmur Daud menuliskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian dia menguraikannya dengan tindakan yang lebih spesifik di ayat 2 yang kelima. Tuhan menjadi gembala yang membaringkan domba-dombanya di padang rumput hijau dan air yang tenang. Menariknya adalah domba ini adalah hewan yang tidak mudah tenang. Dia akan merasa tenang ketika dia merasa kenyang, aman, supaya dia bisa tidur. Nah, di gambaran relasi gembala dan domba kemudian diubah dengan kreatif oleh pemazmur menjadi gambaran relasi Allah dengan Daud. Nah, konsep menyediakan hidangan makanan di hadapan lawan menunjukkan jaminan penuh bagi seorang prajurit ketika menghadapi peperangan. Tuhan memelihara umatnya dengan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan
umat kita. Seperti gembala yang baik memelihara domba-dombanya, kita dipelihara dengan makanan dan minum yang selalu tersedia melalui berkat di kehidupan kita. Itu yang pertama tentang pemelihara. Dan sifat yang kedua adalah penjaga. Nah, pemazmur melanjutkan dengan sifat kedua yaitu penjaga. Dalam ayat 3b itu dikatakan, ia menuntutku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gada dan tongkat menjadi dua alat utama yang biasa dipakai oleh gembala dalam menjaga domba-dombanya. Nah, gada adalah jenis alat gembala dalam memukul yang bentuknya menggelembung. Di ujung atasnya itu biasanya terdapat duri-duri. Sedangkan gada digunakan untuk menghalau atau melawan hewan buas yang hendak menerkam domba. Jadi penjagaan Tuhan itu tidak akan membuat domba-domba takut sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Itu tentang penjagaan. Dan yang ketiga adalah penghibur. Sifat ini menjadi puncak dari pengalaman Daud berrelasi dengan Tuhan. Penghibur itu ini merujuk pada sumber sukacita dalam hidup. Segala kebaikan dan kemurahan yang Daud alami menyadarkannya bahwa tidak ada tempat lain yang baik selain diam bersama Tuhan. Sehingga hari ini berarti kita hidup dalam relasi iman bersama Tuhan dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya, itu mungkin ada 3 poin yang saya dapat dari relasi antara domba dan gembala berkaitan dengan hidup kita dan juga dengan Allah. Namun ada yang perlu saya tanyakan, mungkin Pak Widi akan menjelaskannya, bagaimana kaitannya dengan Paskah terkait Mazmur 23 yang baru saja kita bacakan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Melbourne. Memang kalau kita melihat Mazmur 23 ini belum nampak kaitannya dengan Paskah, sekalipun memang Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik dalam bacaan Injil kita minggu yang lalu. Mari kita perhatikan bahwa Mazmur 23 ini itu menjadi sambungan dari pasal sebelumnya yang sangat kuat menggambarkan peristiwa Paskah, peristiwa salib Kristus sebelum kebangkitan, yaitu Mazmur 22. Mazmur 22, LAI memberikan judul, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini mengingatkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu pada ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seperti kata-kata Tuhan Yesus yang terkenal, yaitu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kemudian ayat yang ke-8, di sana juga dituliskan, semua orang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ayat yang ke-15, seperti air aku tercurah, dan segala tualangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini jelas menggambarkan peristiwa salib Kristus. Tetapi umat percaya tidak cukup untuk hanya melihat peristiwa salib yang demikian mengerikan, karena ada kuasa kebangkitan yang akan terus kita hayati selama 7 minggu masa Paskah. Dan ayat 23, Mazmur yang terkenal ini, Tuhan adalah gembalaku, merupakan sebuah penghayatan yang utuh sejak adanya kebangkitan. Bahwa Allah memberikan jaminan terhadap kehidupan kita, melewati peristiwa-peristiwa yang mencekam, yang sulit dalam peristiwa salib Kristus, tetapi jaminan itu jelas
Tuhan, Gembala yang baik, menjamin kehidupan kita, umat yang percaya. Begitu kira-kira Kak Melbourne. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nah, saya mau bertanya lagi nih Pak, karena tadi menurut penjelasan Bapak bahwa kita ini berada dalam jaminannya Tuhan. Nah, jaminan yang ini akan saya tanyakan. Apa yang menjadi jaminan orang Kristen pada saat ini terkait COVID-19? Menurut Mazmur 23, dari Tuhan Gembala baik, tadi digambarkan padang yang berumput hijau. Nah, kira-kira jaminannya seperti apa Pak dalam kasus ini? Ya, padang yang berumput hijau, nampak segar, di dekat air yang tenang, itu kira-kira yang kita harapkan. Tetapi justru jaminan ini menjadi jelas ketika tidak hanya berbicara tentang padang yang berumput hijau, tetapi juga berbicara tentang lembah kekelaman. Berbicara tentang di hadapan lawanku. Kalau ada lawan yang mengancam kita, ada ancaman, orang pasti lebih sering menghindar saja. Tetapi justru di hadapan lawanku itu. Nah, ini adalah jaminan yang penting karena kehidupan kita itu ada peristiwa saat-saat yang memang nyaman, tapi ada juga saat-saat yang mencekam dan mengancam. Jaminannya adalah Tuhan menuntun kita di jalan kekelaman, lembah kekelaman, untuk dapat terus berjalan. Tuhan bahkan menyediakan makanan di hadapan lawan yang mengancam kita masih tetap terpelihara di dalam penyertaannya. Nah, jaminannya sangat jelas, bukan hanya dalam masa yang enak, tetapi juga dalam masa-masa yang sulit, yang menjadi pergumulan kita yang berat. Masa-masa sekarang ini, di masa COVID-19 ini melanda seluruh dunia, ada banyak keprihatinan. Kita pasti akan mampu melewati lembah kekelaman ini. Dan satu hal yang menarik, kalau kita perhatikan Mazmur 23 ini. Coba, saya akan membedakan dua saat yang berbeda. Saat yang pertama yaitu ketika kita berada dalam keadaan yang nyaman. Ketika berkat itu melimpah, ketika kita merasakan suasana kehidupan kita tidak terlalu menyulitkan, bahkan kita bisa berbaring di padang yang berumput hijau. Dan juga kondisi yang lain di saat kita berjalan di lembah kekelaman, di saat berhadapan dengan lawan. Tuhan hadir. Tetapi hadir dalam sebuah penyertaan yang berbeda. Dan Mazmur Daud, lagu ini dengan cermat menggunakan pilihan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Kalau kita melihat pada ayat-ayat awal ketika dalam keadaan yang nyaman, apa kata ganti Tuhan yang digunakan di sana? Ayat yang kedua, yang menggunakan kata ganti apa? Iya. Kata ganti orang ketiga. Iya, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat yang ketiga, iya, menyegarkan jiwaku. Iya. Artinya apa? Ia hadir adalah kata ganti orang ketiga. Lalu pada saat dalam berjalan dalam lembah kekelaman, pada saat berhadapan dengan lawan, apa kata ganti yang digunakan untuk Tuhan? Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, apa kata ganti yang digunakan untuk Tuhan? Engkau, kata ganti orang kedua. Engkau itu berarti berhadapan dengan kita, lebih dekat lagi dengan kita. Pada saat di hadapan lawanku, ayat yang kelima sekali lagi digunakan kata ganti apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Kalau tadi dalam saat nyaman dikatakan iya, Tuhan itu nampaknya agak sedikit jauh. Tapi dalam keadaan yang sulit, mencekam dan terancam, kata ganti Tuhan digunakan engkau. Seolah-olah kita mampu bercakap-cakap dengan Tuhan.
Jadi dalam keadaan yang demikian sulit, ada satu hal yang penting. Suatu anugerah yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya dalam keadaan yang normal. Kita mampu bercakap-cakap dengan Tuhan, sebab Tuhan semakin dekat. Kita bisa menyapa Tuhan lebih dekat dengan sapaan Engkau. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan yang penting. Karena Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha kuasa dan tak terjangkau itu, boleh kita panggil sebagai Bapa. Bapa yang demikian dekat dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mampu melewati lembah kekelaman itu. Kita pasti akan tetap bisa makan sekalipun di hadapan lawan, di hadapan sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Kira-kira begitu gambarannya. Jaminan yang Tuhan berikan justru bukan hanya dalam keadaan yang enak-enak, tetapi Tuhan menyatakan lebih lengkap dalam keadaan yang mencekam dan mengancam. Begitu Kak Melbourne? Terima kasih Pak untuk penjelasannya, sangat detail sekali dan sangat menolong kita untuk memahami konteks relevansinya dalam hidup kita setiap hari. Terima kasih Pak. Baik, kalau saya kira sudah cukup ya pengantar untuk PA hari ini. Nanti ini akan direkam dan akan dibagikan di grup WA di gereja kita atau kelompok-kelompok wilayah. Marilah kita berefleksi bersama bagaimana kita menjalani lembah kekelaman. Bagaimana kita harus berhadapan dengan lawan kita dan kita menghayati bahwa Tuhan tetap menyediakan makanan, hidangan, dan bahkan Tuhan mengurapi kita. Tuhan mempercayakan kita. Minyak urapan adalah sebuah kepercayaan. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk sebuah tanggung jawab. Kita masih tetap mampu melakukan karya di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang berat. Mari bersama dengan keluarga kita refleksikan firman Tuhan hari ini. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh menghayati hidup kami di dalam iman kami untuk menghayati kuasa Paskah. Ketika karya Tuhan kami Yesus Kristus sudah tuntas dan lengkap, memberikan jaminan kepada kehidupan kami, dan hari ini kami ingin menghayatinya di dalam gambaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di lembah kekelaman dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami bersama akan berefleksi dengan keluarga dan bersama saudara-saudara kami di Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga, ataupun siapapun yang mengikuti pemahaman Alkitab sore hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan hikmat, memberikan kuasa-Mu bagi kami semua yang percaya dan kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk boleh menghayati hidup kami sebagai domba-domba-Mu yang tunduk dan setia kepada penggembalaan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu, satu-satunya sumber kehidupan kami dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.